Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Lita Setianingsih, mahasiswa Jawa Bahagia di Bone. Dan ini si Cimot. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, si Cimot. Jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Ya mohon maaf ya teman-teman, Cimot memang sedikit cerewet hari ini karena dia tadi nggak aku ajak vlog. Jadi hari ini aku masih sedikit basa-basi ke kalian bahas ini ya mengenai statistik. Tapi sebelum itu aku ingetin sekali lagi ya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuannya ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, satu hal lagi teman-teman, aku ingetin sekali lagi ke kalian semua yang gak berkepentingan ataupun yang gak penting-penting banget, jangan keluyuran di luar sana teman-teman, karena Indonesia sekarang itu sedang dilanda wabah virus corona. Jadi untuk kalian semua yang masih berkeliaran di luar sana dan tidak memiliki kepentingan yang sangat penting, jangan keliaran teman-teman, karena itu nanti akan berbahaya untuk kalian sendiri juga teman-teman. Ya, jadi langsung aja, hari ini yang mau aku bahas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah parametrik, dan yang kedua adalah non parametrik, dan yang ketiga adalah jenis variabel. Ya, jadi yang pertama adalah statistik parametrik. Jadi di sini statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameternya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, teman-teman. Ya, misalkan pengambilan sampel harus random, itu harus ada dalam statistik parametrik. Ya, di sini ada beberapa metode parametrik yang digunakan untuk data. Yang pertama, data dalam jumlah besar. Jadi di sini parametrik itu bisa digunakan untuk data yang jumlahnya besar. Yang kedua adalah distribusi data normal. Jadi di sini datanya itu harus normal. Dan yang ketiga adalah bertipe interval atau rasio. Itu harus terpenuhi syaratnya teman-teman kalau ingin menggunakan statistik parametrik. Sedangkan statistik non parametrik, kalau mendengar non parametrik pasti kalian tahu berarti yang bertolak belakang dengan parametrik tersebut ya teman-teman. Ya, statistik non parametrik adalah metode yang dapat digunakan dengan menggunakan asumsi statistik parametrik. Ya, jadi di sini terutama yang berkaitan dengan distribusi norma. Tapi di sini non parametrik itu bertolak belakang dengan parametrik. Jadi kalau misalkan parametrik itu membutuhkan asumsi, non parametrik itu tidak membutuhkan asumsi, teman-teman. Karena di sini non parametrik itu bisa digunakan data yang jumlahnya kecil. Misalkan kurang lebih 30. Jadi di sini datanya kurang lebih 30. Kalau itu parametrik. Non parametrik itu skalanya kecil, tapi kalau parametrik itu skalanya besar ya teman-teman. Ya, itu adalah perbedaan antara statistik parametrik dan non parametrik. Sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya, tapi di sini aku nggak akan bahas itu ya teman-teman, karena aku dibatasi oleh waktu. Ya, pembahasan kita yang ketiga adalah variabel. Apa sih itu sebenarnya variabel? Variabel adalah objek suatu penelitian atau fokus dalam penelitian tersebut, teman-teman. Jadi di sini kita harus menentukan variabelnya supaya kita bisa fokus terhadap penelitian tersebut, teman-teman. Misalkan penelitian mengenai pendidikan, produktivitas, jenis kelamin, dan lain-lain teman-teman, karena itu merupakan suatu variabel yang jumlahnya besar. Ya, selanjutnya adalah menurut sifatnya. Ini variabel dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu adalah hubungan antar variabelnya. Yang kedua adalah sifatnya. Yang ketiga adalah urgensi faktualnya, dan yang keempat adalah tipe skala pengukuran, dan yang kelima adalah penampilan waktu pengukuran. Jadi itu adalah jenis variabel berdasarkan itu tadi teman-teman. Jadi variabel dibedakan sebegitu banyaknya, atau 5, karena lebih dari 1 berarti kan banyak kan. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis variabel berdasarkan pengelompokannya ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa uji yang bisa dilakukan dalam parametrik. Yang pertama itu adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji homogenitas, yang ketiga adalah uji linearitas. Jadi pasti kalian tahu apa itu maksudnya parametris,
uji normalitas. Jadi di sini diuji normalitasnya normal atau tidak. Nah, yang kedua adalah uji homogenitas sama atau tidaknya. Yang ketiga adalah uji linearitas. Ya, jadi itu sekian penjelasan dari aku hari ini atau basa-basiku hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun kalian ingin mengkritik mengenai konten aku, kalian bisa komentar di bawah ini ya teman-teman. Ya, jadi aku ingetin sekali lagi, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Satu lagi teman-teman, aku sampai lupa, jangan lupa juga ikuti himbauan pemerintah yang melarang kita untuk berkeliaran di luar tanpa adanya kepentingan teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin beli makanan, itu kan kepentingan karena kita manusia, jadi kita butuh energi. Tapi kalau misalkan kita hanya main-main yang mau kita pertontonkan di sosial media, aku rasa itu nggak perlu teman-teman, karena Indonesia sekarang itu sedang dilanda virus corona. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan sampai kalian terkena, nanti kan bahaya juga untuk diri kalian sendiri kan. Selanjutnya aku akhiri video ini ya teman-teman, kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Oke, jangan lupa di subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya teman-teman. Oke, bye bye. Cuma gak aku aja bicara teman-teman, supaya dia diem aja. Oke, bye bye.